itu baju bayi. Tapi kok kasar banget kata dia deh. Kok kasar banget. Terus aku jelasin, Bu, ini kampanye ASI, Bu. Banyak ibu-ibu yang nggak mau ngasih ASI karena alasan kecantikan. Iya bagus. Kampanyenya bagus, tapi kenapa nggak bisa lebih sopan? Kenapa nggak bisa where's my stupid milk atau where is my damn milk, kata Ibu Yusuf Kala. Terus aku bilang, Bu, masalahnya anaknya marah banget, Bu. Jadi udah ngambek banget, Bu. Jadi keluarnya seperti itu, Bu. Toko-toko yang namanya distro. Jadi zaman dulu distro itu bukan jual pakaian, tetapi jualan CD, jualan kaset, jualan musik. Nah baru jualan kaos merchandising band, kayak contohnya kaosnya Burger Kill, kaosnya Jadi Jasad. sebetulnya justru musik ya. Awal musik Distro musik. Itu seperti itu jadi merchandise, jadi kelengkapan dari si musik itu sendiri sebetulnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Gunawan kembali menemui Anda semuanya dalam program kesayangan kita semuanya yang mengupas mengenai dunia UMKM dan kreatif pada umumnya. Tentu saja dalam UMKM Bangkit. Alhamdulillah. Di hari ini kita sudah kedatangan Om Pei ini. Ya, siap. Om Pei ini bernama lengkapnya Fairly Mavic Musadi. Bener. Kayaknya agak nyambung ya. Jadi Om Pei ini maksudnya apa nih? Awalnya sih waktu kecil aku dipanggilnya Peike. Oh. Nah sama ponakan mungkin. Sama kakak. Kakak nggak bisa nyebut nama saya. Seharusnya nama saya dipanggilnya Fairly, tapi kakak saya nggak bisa jadi Peike. Terus teman-teman mulai nyingkat jadi Pei. Terus pas punya yayasan Om Pei. Nah tapi entah gimana orang jadi manggilnya Kang Om Pei. Karena ada di Bandung. Jadi Om Pei itu jadi nama Kang Om Pei, dan aku pikir kalau Pei udah pasaran ya udah Om Pei disatuin aja jadi nama. Jadi teman-teman bisa manggil Bang Om Pei, Kang Om Pei atau Om Pei aja. Jadi orang taunya Om Pei lah ya dibanding namanya tadi yang kayaknya agak sulit ya bacanya ya. Itu ada huruf yang tidak ada di Indonesia. A.2 itu saya lahir di Jerman kan. Jadi ada A umlaut namanya A.2. Itu diterjemahinya AE. Jadi Fairly itu sebenarnya di KTP masih banyak yang salah. Fairly Maeviek Musadi. Ini salah dokter ini kayaknya ya. Salah dokter. Dok, ini anak orang Indonesia nih dok. Mestinya jangan pakai unsur-unsur Jermannya ya. Iya. Enggak, saya pikir kenapa namanya begini terus dipanggilnya Om Pei, apa memang singkatan dari ini? Om Pei. Jadi Om Pei. Oke, baik. Om Pei, thank you. Siap. Sudah mau nih kita sharing-sharing. Ini beliau nih sebetulnya yang punya tempatnya di sini nih. Ya saya bocorin aja. Ini makanya kita agak bingung dari tadi. Wah ini gimana nih caranya ngedirect kameranya. Ada 3 kameranya biasanya Om Pei gitu. Art of delegation. Nah itu. Jadi semua panik di sini karena Om Pei sekarang saya tarik jadi narasumber. Karena luar biasa nih ternyata pada saat kita ngobrol-ngobrol pengalaman Om Pei ini juga menarik nih untuk kita bahas ya Om Pei ya. Om Pei bicara mengenai dunia kreatif. Kalau saya sih menyimpulkan sebetulnya Bandung sampai pada akhirnya disebut sebagai kota kreatif itu sebetulnya asal muasalnya dari generasi angkatannya Om Pei ya, dengan bisa dibilang gitu. Dengan berbagai macam terobosan saat itu gitu ya. Nah ini bisa cerita nggak? Ini kayaknya menarik nih untuk di-share ke teman-teman semua. Dimulainya yang saya tahu itu dari musik indie. Jadi musik itu tahun 90-an lah, 97. Tahun 97 di mana pas band pertama kali bikin album indie. Biasanya kan kalau mau bikin album itu harus ke major label label besar. Kita harus ngikutin kemauan mereka. Ini lagunya kurang pop atau ini terlalu keras, ini teksnya terlalu keras dan lain-lain. Nah di indie label ini kita megang kontrol itu semua. Jadi kita bisa mengontrol
teks dan lain-lain dan bisa kita publish sesuai dengan keinginan hati si penciptanya. Jadi si indie labelnya Om Pei ini memproduce yang pas ini? Bukan. Tapi ini dunia kreatif si Bandung Creative City Forum cikal bakalnya dari musik underground dulu. Oke, saat itu diawali dengan band ya saat pas itu. Band. Abis itu yang jadi yang jadi ujung permunculan gerakan kreatif. Kalau itu kan hanya satu band kan, Band. Yeah. Ada rilisan dari kumpulan dari banyak band ya kayak Cherry Bombshell, terus Burger Kill dan lain-lain di album Masa Kecil Indah Sekali Pisan. Itu ada album. Judul albumnya dan itu kolaborasi dari banyak band indie yang didistribusiin juga waktu zaman dulu toko-toko yang namanya distro. Jadi zaman dulu distro itu bukan jual pakaian, tetapi jualan CD, jualan kaset, jualan musik. Nah baru jualan kaos merchandising band, kayak contohnya kaosnya Burger Kill, kaosnya Jadi Jasad. Sebetulnya justru musik ya. Awal musik distro itu seperti itu jadi merchandise, jadi kelengkapan dari si musik itu sendiri sebetulnya ya. Nah saya dari parental bergeraknya di bidang pembuatan merchandise musik. Jadi karena kalau zaman dulu orang jarang bisa hidup dari band. Maksudnya gini, kita bikin lagu biasanya dibajak jadi MP3, ya. Jadi jarang yang benar-benar beli. Ini kadang-kadang lucunya kita bikin lagu terus orang udah nanya mana MP3-nya. Ini CD-nya harus beli, bukan minta MP3 gratisan gitu. Nah maka itu anak-anak band, anak-anak musik underground, mereka hidupnya dari jualan merchandise, menjual kaos. Kayak zaman dulu saya bikin buat Seringai, saya bikin band metal Forgotten, sampai band akhirat. Ini band nasyid. Saya bikin buat Raihan. Oke. Ya, kita bikin merchandise-nya buat Raihan, kita bikin merchandise-nya buat band-band metal. Dari Malaysia kan? Bener. Dari Malaysia. Itu tahun 2000 aku mulai produksi buat band itu tahun 2003-an. Tahun 2003, 2001 sampai 2003 saya bermainnya di clothing. Saya punya brand nama United Moron. Nah, tahun 2003 saya buka tempat sablon. Itu bikin music merchandising. Ruth Sahanaya di saya juga, terus band-band banyaknya band indie. Oh keren dong ya, dulu kan Raihan itu kan produksi Malaysia kan. Bener. Sampai akhirnya dia tahu bahwa di Indo nih sudah seperti itu kondisinya, akhirnya ikut-ikutan juga kualitas gitu ya. sablonnya, kualitas clothing, kualitas kain di Indonesia lebih baik. Dari pop progresif sampai pop religi gitu. Iya. Pop religi. Bukan pop akhirat. Kan urusannya kan kalau metal wah. Oh ya duniawi banget gitu Pak. Iya kan metal ada band yang judul albumnya cikal bakal ahli neraka gitu kan. Ada. Nah kalau Raihan kan surga banget gitu. Oke, jadi harus seimbang lah ya. Jadi dua-duanya juga diolah juga saat itu ya. Iya. Oke. Waktu itu Bandung memang kan gaungnya udah wah ini nih distro ya, terus udah gitu mulai musik-musik indie gitu ya. Nah, apa perbedaannya dari yang kondisi di musik, di clothing gitu ya, setelah era tersebut itu gimana tuh? Jadi kita dari indie kan, dari band indie, kita dandanannya juga punk rock. Saya terus terang anak punk. Nah teman-teman ada yang punya tato di muka lah, tato di mana, dan zaman dulu orang-orang seperti itu agak susah untuk mencari kerjaan. Kayak contohnya kita ngelamar di hotel. Tapi aja. Anak punk kok bersih nih? Ini istri, ini karya istri saya nih. Biasanya rambut saya gitu. Jadi sekarang udah bertransformasi ya. Jadi dulu bener-bener anak punk lah ya. Nggak mandi, nggak buka sepatu, gimbal, aduh, jeans sobek-sobek dan lain-lain. Nah kita tidak punya kesempatan lain selain wirausaha. Kalau kita mau cari uang. Kalau sekarang macam-macam, orang punya tato udah nggak jadi masalah. Orang rambut merah mau kerja di kantor juga ada aja kantor yang nerima warna biru rambut, warna merah, atau
agak nyeleneh gitu. Kalau zaman dulu nggak bisa. Sedangkan anak punk, anak underground nggak mau diatur. Akhirnya kita milih untuk bikin clothing lah, bikin record label lah, bikin event, bikin itu sendiri. Dan kita masih bisa mempertahankan idealisme kita. Oke. Nah, jadi itu jadi media dari sesuatu yang ada keterkungkungan gitu ya. Benar dari sekali. Istilahnya sesuatu yang harus begini Iya. gitu ya, ada pakem-pakemnya begini gitu. Iya, Sementara kita kan nggak mau. nggak bisa dibendung tuh yang namanya karya, dan ternyata diterima ya. Ternyata diterima. Jadi awalnya distro emang kita hampir semua label yang saya tahu clothing brand mulainya dari belanja kilo-kiloan. Maksudnya kilo-kiloan, belanjanya quantity dikit, warnanya dikit, bikin hanya selusin 2 lusin, distribusiin ke teman-teman, terus teman-teman ada yang mulai berani, dia punya tempat di pinggir jalan, ayo bikin toko lah, dimasukin sama anak-anak distro, anak-anak clothing, anak-anak band. Nah, di situ ada kaset, ada CD, ada poster, ada jaket, ada kaos. Nah, sampai ada majalah juga yang namanya Zain, majalah indie. Nah, jadi kita punya bukan infrastruktur ya, tapi kita punya budaya sendiri dan itu bisnis sendiri gitu. Nah, dari situ baru mulai orang pada ngeliat, distro kualitasnya bagus. Terus masyarakat umum yang awalnya nggak kenal distro jadi kenal distro. Padahal zaman dulu distro itu orang mikirnya diskotik dan restoran. Distro gitu. Nah, tahun 2004-2005 orang mikirnya masih kayak gitu, apalagi di Jakarta. Terus jadinya berkembang ada jadi factory outlet gitu mungkin dari situ juga kali ya? Enggak juga. Beda. Kalau ya? Factory outlet emang dia jalannya paralel dengan distro. Oke. Paralel, tapi itu dalam hal yang mass product berarti sebetulnya ya kalau itu. Kalau FO Factory outlet itu biasanya pabrik yang punya surplus produk ekspor. Oke, jadi berbeda contohnya ya, jadi berbeda ininya. Jadi emang contohnya ada merek brand gede gitu. Dia produksi di pabrik X. Nah, terus ini ada cacatnya contohnya. Nah, dia kan nggak dibeli sama si brand. Ya, jadi sisa ekspor ya. Sisa ekspor. Nah, itu yang dijual ke masyarakat dengan harga yang lebih murah. Itu factory outlet. Jadi nggak ada kontribusi ke indie, musik dan lain-lain. Nah, kalau di distro kita selalu menekankan remember your roots. Jangan lupa asal-muasalmu. Jadi maka itu kita nge-push lu sebagai brand harus mengayomi band musik kecil yang belum terkenal. Dan itu terus konsisten dilakukan atau ada masa-masa yang pada akhirnya udah jadi serampangan aja deh tuh. Ada di saat kembangnya dari distro ini. Generasi setelah saya, di saat mereka ngelihat clothingnya itu maju, mereka lebih cenderung untuk fokus jualan baju aja. Nah, bikin toko dan lain-lain. Tapi mereka kontribusi balik ke masyarakat dan ke skena punk rock, skena underground. Para musisi-musisi ini jadi kurang ya? Kurang, karena mereka fokusnya hanya gimana caranya bikin baju. Nah, tahun 2007 pas Kick Fest pertama kali kalau nggak salah, atau 2000, saya lupa 2000 berapa. Itu pertama kali Kick Fest ya? Iya, pertama kali Kick Fest. Nah, itu Kang Vicky Satriani, namanya siapa sih? Kang Vicky Airplane. Pernah mencalonkan diri juga jadi wakil wali kota kalau nggak salah. Nah, dari Airplane Clothing, dia yang ngasih tahu bahwa kita harus inget asal muasal kita. Ini loh bandnya, ini loh movementnya, ini loh seniman-senimannya. Kita harus kontribusi balik. Jadi jangan hanya jualan tok. Maka itu di Kick Fest itu musiknya juga kuat. Band-band indinya juga banyak. Nah, kalau di factory outlet nggak ada seperti itu. Yang penting kita bikin bazar, jualan, laku, selesai. Kalau di kita ada yang bikin yayasan lah, ada yang bikin majalah lah, ada yang bikin buku. Nah, di underground music, distro itu seperti itu. Oke, tapi itu luar biasa ya. Maksudnya dengan pada akhirnya terciptalah komunitas itu dan saling mendukung satu sama lain. Iya, benar. Pada akhirnya ekosistem ya. Iya, ya
ekosistem. Gue tadi nyari kata-kata itu. Iya. Jadi ekosistemnya terbentuk dengan baik gitu ya. Jadi circle-nya ada di situ dan luar biasa ya, itu bisa mengubah culture ya. Iya, di Indonesia dan membranding Bandung itu memang beda gitu ya, jadi pusat kreatif gitu. Nah, sebetulnya waktu pas di awal teman-teman ya melakukan inovasi-inovasi itu ya, sehingga bisa impact-nya tuh bisa nge-branding Bandung. Ekspektasinya apa sih sebetulnya untuk ke depan ya dengan adanya komunitas-komunitas ini? Ekspektasi zaman dulu maksudnya. Zaman itu sih sebenarnya kita emang setahu saya teman-teman tidak punya konsep yang besar untuk untuk Indonesia. Pada dasarnya kita coba untuk survive dengan mempertahankan idealisme kita, mau itu tampilan idealisme kita, mau itu musik idealisme kita, mau itu. Nah, tapi pas udah masanya semakin banyak, kita gerakannya coba diekspand ke nasional. Jadi yang asalnya dari Bandung, kita mulai bikin pameran di Malang, di Surabaya, di Bali, terus di Jogja, kayak gitu, menyebarkan kreativitas ini keluar daerah. Nah, ekspektasinya sebenarnya sih nggak muluk sih, maksudnya gimana caranya brand indie atau musik indie itu bisa hidup. Ekspektasinya itu bisa self-sustaining. Nah, maka itu zaman dulu kita simple banget kerjasamanya. Jadi kita contohnya ngelihat ada band yang bagus nih, dia nggak punya biaya buat bikin album, ya kita bikinin merchandise-nya, tapi nanti hasil penjualan harus dijadiin album. Jadi ekspektasi kita memang gimana caranya anak-anak bisa survive gitu, tanpa harus ada take and give juga lah ya gitu ya. Tanpa harus menjual idealisme mereka gitu. Nah, yang menarik ini Om Pai, kenapa dalam bentuk yayasan? Aku. Ini nggak nyambung ini kan pure bisnis, terus kenapa dengan yayasan, terus mau capek-capek untuk bisa ngebina anak-anak jalanan, tapi itu kan luar biasa itu. Aku punya background KDRT yang luar biasa menyiksa ya. Jadi personal ya, pribadi ya. Jadi bapak saya sangat keras. Dan hubungan bapak saya dengan ibu saya zaman dulu itu setiap hari berantemnya berantem fisik. Nah, saya sebagai anak gimana ya? Saya ngerasa ini saya nggak boleh ngejelekin bapak saya ya. Enggak, ini kan kita tidak menjudulkan siapapun, tapi ini menjadi inspirasi juga ya. Yeah. Apa sih yang melatar belakangi gitu ya? Nah, saya kira kan ini hal yang positif. Iya. Apa yang dilakukan oleh Om Pai ini kan real begitu ya. Jadi ada kebermanfaatannya juga gitu kan. Jadi bagaimana waktu itu ceritanya sampai melatih anak-anak jalanan, mereka diperhatikan. Anggarannya dari mana gitu? Oh, kalau anggaran alhamdulillah dari bisnis saya sendiri. Tapi kenapa saya bikin yayasan? Saya pengen komunikasi antara anak dan orang tua itu lancar, ada yang ngejembatanin. Karena kadang-kadang orang tua lebih cenderung ngomong tapi nggak mau mendengar. Nah, maka itu aku bikin produk si Parental T-shirt Company, Parental Baby Clothing itu menyuarakan suara anak. Jadi aku pun punya yayasan dengan anak-anak kecil. Sebelum aku ngelempar desain ke produksi, aku tanya dulu, ini bagus nggak? Ini, dan banyaknya kan kata-kata, contohnya tentang kata-kata anti-bullying. Fighting is not cool, berantem itu tidak keren. Dan aku itu diterima masyarakat bagus tuh ya? Diterima. Ya? Karena dan bertanggung jawab, aku juga terus terang terkenal juga dengan produk yang bahasanya ekstrim banget. Sempat diomelin sama Ibu Yusuf Kala waktu itu. Jadi aku bikin kaos tentang ASI. Tulisannya Where's my fucking milk? Terus Ibu Yusuf Kala waktu di pameran di Deperindak, di Departemen Perindustrian, dia lewat bareng sama
dirjen di industri juga. Totonya dia nunjuk itu baju bayi. Tapi kok kasar banget kata dia deh. Kok kasar banget. Terus aku jelasin, Bu, ini kampanye ASI, Bu. Banyak ibu-ibu yang nggak mau ngasih ASI karena alasan kecantikan. Iya bagus. Kampanyenya bagus, tapi kenapa nggak bisa lebih sopan? Kenapa nggak bisa where's my stupid milk atau where is my damn milk, kata Ibu Yusuf Kala. Terus aku bilang, Bu, masalahnya anaknya marah banget, Bu. Jadi udah ngambek banget, Bu. Jadi keluarnya seperti itu, Bu. Responsible designing itu kita harus bertanggung jawab dunia akhirat terhadap apa yang kita desain. Kita nggak bisa membuat sesuatu hanya asal fenomenal, terus biar viral dan ikut-ikutan gitu. Kita tanpa ada message-nya ya. Iya. Jadi responsible designing di saya penting banget. Nah, dan saya di backup sama yayasan. Mereka kalau saya sih argumennya sekarang gini. Kata kasar ya, F word itu digunakan di dalam album musik rap, digunakan di dalam film, digunakan untuk hal-hal entertainment. Untuk entertainment aja boleh. Untuk kampanye yang sepenting ASI, untuk kampanye yang sepenting bullying, kenapa nggak boleh? Itu kan mengedukasi juga. Mengedukasi dan tidak ada kata yang lebih keras, lebih bold gitu daripada kata itu. Jadi dan saya backgroundnya dari punk rock. Di punk rock kita nggak sopan santun. Kalau emang kita teriakin turunin harga beras gitu. Ibaratnya kita nggak basa-basi gitu. Beras tolongin dong, kurangin dikit harganya. Enggak, to the point. Nah maka itu kita menggunakan kata-kata keras kayak contohnya a cow I am not. Aku bukan sapi. Berikan saya susu ASI. Give me human milk. Terus gambar sapi lagi ngedot. Terus ya yang tadi Bapak stay away dad, mom's Mimi is mine. Ya ini punyaku, ini bukan punya Bapak. Ini punya aku susunya. Nah memang pesan-pesan sosial ini kalau disampaikan dengan tepat gitu ya, ternyata memang banyak orang suka juga gitu ya. Laku. Aku dapat penghargaan best innovative product of the year dari Deprint. Tahun 2008 ya. Di Departemen Perindustrian. Wow, keren. Karena memang aku menyuarakan suara anak gitu lewat kaos dan baju anak. Kalau kita membuat suatu kampanye di baju anak itu lebih terlihat militan. Jadi ini baju anak tapi kampanyenya keras banget gitu. Kalau kita di baju dewasa nggak akan ya biasa aja gitu orang bacanya. Tapi kalau anak kecil kayak contohnya saya ada kaos tentang gender ya, tentang laki-laki dan perempuan. Tulisannya I have a penis. Itu buat bayi. Pertanggung jawabannya kenapa I have a penis? Maksudnya kalau bayi itu nggak kelihatan ini cewek atau cowok. Jadi kalau cowok I have a penis, nah dan itu kan biologis emang punya kok gitu. Iya. Ini sesuatu yang mengentertaining juga kan sebetulnya itu. Maksudnya apa yang ada dalam tubuh gitu ya. Iya. Dan ya ini ya sebenarnya the art of creativity. Iya. Dan gimana sih sebetulnya nge-build itu ya? Iya. Kan nggak semua orang juga. Dia punya gift gitu dari Tuhan. Iya. Apakah memang sebetulnya itu sulit untuk kita mengeksplor kalau kita tidak punya talent itu, atau memang sebetulnya itu bisa dipelajari? Saya backgroundnya dari hotel, bukan dari seni rupa. Nah, semua yang tentang seni rupa saya belajarnya otodidak. Saya nggak bisa gambar. Disuruh gambar saya kacau, gambar tangan gitu. Saya hanya bisa di Photoshop sama Corel itu saya bisa. Maksudnya gini, orang yang tidak punya talent tapi punya ide, udah waktunya untuk berkolaborasi dengan yang punya talent. Begitu juga saya. Untuk artwork yang susah, ya saya ngasih tahu ide dari kampanye saya adalah contohnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, tapi saya pengen bajunya kelihatan metal. Terus gimana? Akhirnya kita bikin baju yang got penuh sampah, ada tikusnya dibikin kayak monster dan lain-lain. Terus kita bikin tipografi tentang sampah. Nah itu terus terang yang menggambar itu bukan saya, tetapi saya yang mencetus ide. Kita
bulan ini bikin desainnya semua tentang sampah. Atau kita waktu itu ada kapal kapal bantuan buat Palestina diserang oleh Israel waktu dulu, yang heboh juga. Nah, saya bikin kampanye untuk PBB harus berangkat ke Palestina. Nama kampanyenya Hey Ho Let's Go. Terus saya bikin baju-bajunya. Saya bikin 3 jenis baju buat anak kecil. Baju wartawan, baju medik, sama baju pasukan PBB. Kenapa 3 itu? Karena saya pikir 3 itu harus berangkat ke Palestina. Medik harus berangkat, wartawan harus berangkat, dan penjaga perdamaian harus berangkat. Dan bajunya PBB harus berangkat. Jadi aku bikin kaos-kaosnya, dan aku bahkan bikin jaket medik dengan tulisan medik, ya, dengan logo Red Cross dan Red Crescent dan Red apalagi lah. Nah, dan di situ ada mainan buat ini stetoskop, ada stetoskop, ada suntikan di baju itu. Okay. Jadi antara mainan dengan baju saya jadiin satu. Jadi kayak kostum. Oke. Nah, saya bikin sesuatu yang unik ya. Sesuatu yang unik. Jadi mereka beli jaket itu udah dapat mainannya. Udah ada stetoskop ya. Udah ada stetoskop dan lain-lain, dan itu emang kantong-kantongnya khusus buat stetoskop itu. Oke. Ya. Nah, kita memang harus bertanggung jawab terhadap desain kita. Kita harus bisa ngedirect. Jadi buat teman-teman yang tidak punya skill tapi punya ide, ya bangunlah tim. Waktunya kita berkolaborasi. Oke. Ya, ada yang punya skill, banyak juga yang nggak punya ide. Dia skill gambarnya jago, tapi gambarnya tengkorak lagi. Padahal kan isu yang bisa dikampanyekan macam-macam. Jadi mau berinovasi, kolaborasi, ya, itu juga penting sebetulnya. Penting banget. Karena nggak mungkin kita membuat ya something new, something different kalau ya itu aja gitu. Sementara kan kita harus berbaur gitu ya dengan sesuatu yang baru gitu ya. Iya, benar. Oke, kalau saya lihat ini kawan kita ini yang luar biasa ini sangat imajinatif dan liar sekali gitu ya. Iya, benar. Apa itu yang membuat saya pernah baca kisah hidup dari Om Pai ini. Mohon maaf. Pernah mengalami satu gejala kejiwaan, dalam hal ini bipolar. Benar. Itu kenapa tuh? Karena memang terlalu liar itu atau? Jadi mental health itu bukan masalah kejiwaan aja. Jadi bukan masalah mental kita kurang kuat, tapi masalah keseimbangan hormon di otak yang juga disebabkan oleh gizi yang sehat. Kalau gizi kita tidak sehat, kalau kita kekurangan gizi, otak itu perlu gizi. Kalau sekarang load kerjanya berat, tetapi kita tidak seimbang dengan olahraga dan gizi yang baik, siapapun, bahkan psikiater sekalipun, dia bisa kolaps. Dia bisa terkena penyakit mental. Jadi saya zaman dulu itu beratnya 47, sekarang 61. Zaman dulu saya kurus banget, tapi saya kerjanya itu dari jam 1 malam atau jam 12 malam sampai jam 4 sampai subuh saya ngurusin kerjaan komputer desain. Saya bangun lagi jam 11 sampai jam 4 sore saya ngurusin anak yayasan, dan load kerja saya banyak banget. Nah, workaholic ya? Workaholic. Nah, ternyata di saat saya dikasih trigger masalah dengan keluarga, kalau masalah bisnis, masalah kekayaan dan lain-lain, alhamdulillah saya naik turun. Jadi saya biasa punya duit banget, sama saya biasa tidak punya duit juga nggak ada masalah. Nah, tapi pernah yang rugi banget juga perusahaan. Pernah rugi 900 kaos. Dari bawah lagi mulai nggak ada masalah, karena itu bagian dari circle bisnis. Nah, tetapi di saat saya terus punya masalah dengan orang tua, nah terus ada pressure kiri kanan dan lain-lain, nah mental saya tidak kuat. Di situ saya kolaps. Kalau
kalau pendapat saya ini boleh dikoreksi kalau salah ya. Kalau ada dokter yang nggak setuju boleh komen di AA nanti. Nah, kalau saya sih ngerasanya kalau kita emang load kerja otaknya berat, kita harus seimbangkan juga dengan gizi yang baik. Kayak contohnya makan pisang, makan kacang-kacangan, makan ikan, karbo, protein, semuanya harus lengkap. Istirahat yang cukup juga. Istirahat, jangan begadang dan lain-lain. Itu penting. Nah, kalau kita mental health-nya tidak kronis, kita masih bisa ke psikolog. Kita bisa konsultasi dan orang kadang-kadang malu untuk ke psikolog karena dianggapnya lemah. Jangan, harus ini sesuatu. Psikolog itu kalau di luar negeri, lo berkunjung ke psikolog lo disebut keren gitu karena apa namanya? Pertama kalau psikolog di luar negeri mahal, nggak semurah di Indonesia. Terus kedua ya udah menjadi kebutuhan lah. Nah kalau di Indonesia kita kadang-kadang ada masalah, kita tidak ada arahan, dipendam. Dan cenderung jadinya ada rasa malu, nanti dianggap gangguan jiwa itu kayaknya ODGJ gila atau apa ODGJ gitu ya. Padahal sebetulnya kita butuh ya. Apalagi dengan kapasitas bekerja kita. Dan itu bisa sembuh. Jadi pertama kita nggak usah malu ya terhadap kondisi kita, satu. Terus yang kedua kita harus lebih preventif dalam menjaga penyakit jiwa. Preventif itu maksudnya apa? Pertama yang tadi saya sebut gizi yang baik. Terus kata Kang Syahrul juga istirahat yang cukup. Terus kalau ada masalah bicarakan, selesaikan secepat mungkin, jangan dipendam. Karena kalau ada masalah jangan ini aja, tuh Dit, inget Dit, ya ulah dipendem wae sorangan ya. Ya. Jadi harus diobrolkan. Betul. Karena kalau dipendam itu dampaknya ke otak. Kalau otak ini jadi rusak, menarik susah. nih ya. Jadi kita ke arah bagaimana mental health bagi anak-anak muda saat ini dengan situasi yang berbeda ya dengan dulu mungkin waktu pas Om Pai muncul dengan kreativitasnya gitu ya. Ini kan udah semakin pelik, udah luar biasa. Bagaimana kesempatan bekerja juga semakin sulit ya. Sekarang udah semuanya serba teknologi, udah nggak butuh orang lagi ya kan. Kondisi ekonomi saat ini perang Ukraina Rusia, sekarang Palestina ya, seluruh dunia mulai goyang. Kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Saya kira kan akan berpengaruh terhadap kondisi mental dari anak-anak muda, generasi emas Indonesia nantinya 2045 gitu ya. Apa sih yang harus kita persiapkan? Kalau di ranah mental health, aku saranin kita biasakan untuk bercerita tentang masalah kita. Kita biasakan cari orang-orang yang bisa dan mengerti cara ngebantu masalah kita. Itu nggak boleh dipendam karena itu jadi bom waktu. Nah jadi istirahat yang cukup, makan yang benar, gizi yang benar, menceritakan masalah ke orang yang ahli itu penting. Nah itu yang harus kita sadari. Karena kalau udah ke psikolog kan kalau udah ke psikiater dikasih obat itu susah untuk balik normal karena sudah ada kelainan kimia, kelainan di otak. Nah jadi kita harus preventif sebelum masalahnya benar-benar mengkonsumsi otak kita. Ya kita harus biasain untuk mengatasi masalah kita dengan bercerita, dengan minta bantuan dan lain-lain. Nah dan moga-moga nggak ada stigma ODGJ gitu, orang dengan gangguan jiwa gitu. Waktu itu Om Pai sendiri setelah merasa dan terdeteksi bahwa bipolar, berapa lama tuh sampai akhirnya sembuh total? Saya belum sembuh total. Sampai hari ini saya udah 8 tahun berobat. Nggak bisa lepas dari obat. Iya. Apa sih sebetulnya yang pertama kali dirasain ketika akhirnya dinyatakan oleh dokter bahwa you bipolar gitu? Iya, tanpa alasan nangis. Jadi terus depresi berat tanpa alasan. Saya biasa untuk mencatat semua kegiatan saya kan.
Terus saya evaluasi, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tapi kenapa saya pengennya bisikan-bisikan di hati itu untuk, Pei, lo tidak layak hidup. Om Pei, lo percuma di dunia ini. Om Pei, lo tidak melaksanakan, lo bukan anak yang baik. Om Pei, selalu ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, terus aku tiba-tiba nangis. Terus ada istilahnya anhedonia. Contohnya gini, Kang Syahrul anggap nggak suka metal. Ya, disuruh dengar metal 5 menit pasti udah gelisah. Ya, ngapain sih, lagu apa sih ini nggak enak gitu. Nah, tapi itu terjadi di yang Kang Syahrul biasa nikmatin. Contohnya Kang Syahrul suka lagu pop gitu. Tapi tiba-tiba lagu pop denger 15 detik, lagu apa sih? Lagu pop yang lain, lagu pop yang lain, lagu pop yang lain, kok semua nggak enak gitu. Anhedonia. Apa namanya? Hilang nikmat. Hilang kemampuan untuk merasakan nikmat. Saya merasa sadarnya waktu saya nonton Star Wars, saya fans Star Wars. Star Wars baru mau rilis episode saya lupa episode keberapa. Itu film itu saya tunggu banget. Tapi pas saya nonton film itu, setiap 10 menit saya keluar, saya ke pintu. Terus kayak ngambil nafas. Ini kenapa kok saya gelisah terus? Terus saya balik lagi ke kursi bioskop, nonton, terus hambar aja. Hambar. Padahal sebetulnya memang ditunggu-tunggu kan? Itu ditunggu-tunggu, tapi kayak nggak kuat gitu, kayak nggak ada passion. Nah, akhirnya terus kan saya menyadari ini ada yang nggak bener nih di saya, ini ada yang nggak bener karena saya kan nanganin kakak saya yang schizophrenia. Jadi saya agak ngerti tentang penyakit mental health. Akhirnya saya minta tolong untuk antar saya ke psikiater, terus didiagnosa, dites, ternyata benar saya bipolar. Jadi ya memang kita harus sebaiknya kita harus tahu ciri-ciri orang bipolar seperti apa, atau mental health lain lah, kayak bisikan dan lain-lain. Dan kalau udah mulai muncul, ditangani sesegera mungkin biar bisa sembuh gitu. Oke, jadi jangan dianggap sepele ya sebetulnya ya masalah mental health ini. Dan aku terus terang bisa berfungsi dengan baik itu udah 3 tahun lah. Dari 8 tahun, 5 tahun aku nggak bisa kerja. Yang 5 tahun nggak bisa kerja, terus tidurnya juga parah. Nah, tapi pas bapak saya sakit, saya kan sekarang yang ngurus bapak kan. Bapak saya kena Parkinson, sekarang lumpuh. Nah, yang ngurus ganti popok dan lain-lain itu bapak saya gitu. Nah, saya bisa berfungsi dengan baik. Saya bisa ngurus bapak saya dengan baik, saya bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau ditangani dengan benar, kalau kita udah tahu kalau udah ada yang aneh-aneh, diobati dengan baik, kita bisa normal kok. Kayak saya bikin Dago Streams ini kan effortnya luar biasa. Nah, tapi jadi dialihkan ke sesuatu yang positif malahan dan yang kita gemari, yang kita suka. Gitu. Makanya sebetulnya saya agak kurang setuju tuh Om Pai dengan mens sana in corpore sano. Apa tuh? Itu kan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya. Harusnya di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Iya. Iya kan? Iya. Karena kita kalau misalnya misalnya olahraga nih gitu ya. Tapi kayaknya moodnya lagi nggak enak gitu atau apa gitu kan. Jadi malah jadi nggak bisa olahraga gitu. Iya. Iya kan? Jadi sebetulnya mental dulu ya sebetulnya ya. Iya. Ini menurut saya. Iya. Bukan berarti menyalahkan. Iya. Saya kira itu benar ya. Iya. Om Pai masalah mental ini, dan ini juga jadi inspirasi buat kita semuanya. Iya. Segala sesuatu memang harus imbang. Benar. Harus juga sesuai dengan kapasitas gitu ya. Iya. Ya Om Pai ya. Iya benar. Dan kita lebih bisa mengukur diri kita gitu ya. Kalau Om Pai kan istilahnya over capacity ya. Tapi over capacity-nya gila kerja nih. Iya. Tapi ada juga yang gila rebahan, ada. Gila rebahan ya. Gila rebahan. Iya. Nah, ini yang harus dibalancing ya. Iya. Oke, mudah-mudahan tadi cerita-cerita dari Om Pai ini manfaat buat kita semua, untuk anak-anak muda Bandung yang kreatif ini bisa terus melakukan inovasi lagi, kreativitas lagi yang lain, yang baru lagi. Dan saya kira Bandung gak pernah ada habisnya emang ya. Gak ada habisnya. Oke, thank you Om Pai siap. sudah
bisa ngobrol-ngobrol ya. Kita udah bisa pakai tempat ini nih. Iya. Ayo dong, pakai nih di sini nih. Dago Streams. Di Dago Streams ya. Ini alamatnya ya. Silahkan nanti untuk digunakan ya. Studio ini keren banget, saya paling seneng di sini. Lightingnya oke, soundnya oke ya. Di sini juga servisnya bagus banget dan tempatnya strategis. Iya, tengah kota. Di tengah kota di Dago ya. Kapan-kapan bikin di Balai Endah. Oh ya, siap. Bikin cabang Balai Endah. Bikin cabang, siap sementara di sini dulu ya. Siap. Ya nanti akan hadir di Kabupaten Bandung nantinya ya. Yang jelas ini adalah wadah nih Om Pai untuk para UMKM yang ada di Bandung, khususnya di Kabupaten Bandung, teman-teman UMKM. Dan Om Pai juga kan sebetulnya sangat erat ya dengan dunia UMKM ya. Iya, kita ada edukasi buat UMKM di live stream. Salah satunya Om Pai juga sekarang ini masih aktif, giat dan menjadi pelaku di dunia printing ya. Iya, saya masih ya. Jadi saya ada edukasi tentang teknik produksi, itu free. Itu ada di ompai_parental di TikTok, ya, di Instagram juga ada. Nah, kita juga keliling Indonesia ya, bahkan keliling luar negeri juga, mengajarkan tentang DIY screen printing, yaitu sablon dengan alat-alat yang sederhana. Dan kabarnya katanya yang di luar pun pada belajar di sini. Ada yang datang ke Indonesia, tapi seringnya saya yang diundang keluar. Oke. Dalam hal apa, materi apa? Kok mereka kan secara teknologi kan lebih di atas kita dong. Iya, benar. Kenapa mereka butuh? Jadi gini, yang menggemparkan dunia sablonan di internasional adalah kesederhanaan alat yang kita pakai untuk membuat kaos kualitas tinggi. Karena kalau zaman dulu orang mikirnya untuk membuat kaos berkualitas harus investasi alat-alat yang puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Nah, di Indonesia terbukti dengan cara-cara yang tradisional itu bisa menghasilkan kualitas yang sama dengan investasi yang sangat minim. Itu yang membuat mereka tertarik ya. Investasinya macam-macam. Pertama, investasi uang atau alat peralatan. Terus kedua, ruangan yang sempit. Kita bisa di ruangan yang sempit. Terus yang ketiga, itu semua bisa dibuat sendiri. Yang terakhir mungkin originalitasnya akhirnya terjaga kalau dengan tradisional. Dengan kualitas yang tinggi. Nah, dengan SDM juga yang terbatas. Kayak contohnya saya ke Singapura. Singapura itu mereka punya uang untuk beli equipment apapun. Tapi mereka tidak punya ruangan. Yang namanya tempat, rumah itu mahal banget. Ya, jadi pas mereka ngeliat teknik sablon kita yang namanya papan banting atau smackdown pallet, ini di ruangan yang sempit tapi output bisa tinggi. Nah, itu yang membuat orang tertarik. Ini ya? Iya. Yang tradisional? Tradisional, benar. Oke. Kayak gitu. Nah, di Jerman yang mereka salut adalah kemampuan kita untuk mencetak banyak warna. Karena alat-alat modern mereka terbatas hanya di 6-8 warna. Mereka tidak bisa bikin yang full color gambar yang rame seperti kaos-kaos di Indonesia. Itu kelebihan yang tradisional ya sebetulnya. Itu kelebihan tradisional. Oke. Dan yang lebih hebatnya lagi, kalau toko sablon, alat-alat sablon atau mesin-mesin sablon itu harus dibelinya di toko sablon di SPS. Tidak di semua daerah ada toko sablon. Di kampung-kampung tidak ada toko sablon. Nah, alat-alat Indonesia dibuatnya itu dari barang-barang yang dibeli di toko material. Di setiap desa, di setiap kampung pasti ada toko material. Ya kan, kayu reng, triplek, terus sekrup burung, itu pasti ada. Nah, dan itu yang membuat aksesibilitas orang terhadap teknologi sablon Indonesia itu sangat terbuka. Tapi percuma juga kalau mereka coba ambil ilmunya diterapkan. Emang tiap desa ada materialnya, mereka kayaknya nggak ada deh. Toko material, toko besi pasti ada lah. Masih ada. Toko besi. Tapi beda ya dengan kita ya. Yang jelas itulah luar biasanya Indonesia ya. Indonesia keren banget dan mudah-mudahan bisa terus melakukan hal yang positif yang bermanfaat bagi Om Pai terhadap semuanya ya,
terutama tadi ya ada beberapa akun Instagram, TikTok ya, yang bisa konsultasi sama dan Om itu semua Pai free. juga. Itu semua free. Waduh. Itu hebatnya asik Indonesia. Asik banget ya. Inilah salah satu kehebatannya adalah free. Iya. Itu di luar negeri mahal loh harganya. Kayak kursus pisah warna itu bisa sampai $2.000 itu 2 hari. Di Indonesia free. Bahkan di YouTube ada. Maka itu murid saya yang di Jerman, dia belajar bahasa Indonesia untuk bisa dia pisah warna, untuk bisa proses sablon itu. Dia tahu yang namanya merah, hijau, kuning, biru, dia ngerti bahasa Indonesia. Oh, berarti sebenarnya Om Pai kalau untuk yang free di Indonesia aja. Kalau dipakai keluar langsung tarif aja. Tarif. Di Malaysia saya ditarif. Oh gitu ya. Di Malaysia saya ditarif. Oke, sehat-sehat ya. Siap. Om Pai. Thank you. Ini kayaknya kita nih ya. Dan juga anak-anak muda, kalau saya kan udah bukan anak muda lagi. Kita seangkatan loh. Iya, kalau kita seangkatan. Ini anak-anak generasi yang baru-baru yang memang juga ingin terus mendalami dunia kreatif, masih butuh nih Om Pai. Dan mudah-mudahan ke depan dunia kreatif di Bandung khususnya, di Indonesia pada umumnya semakin keren, semakin berkualitas, semakin maju, semakin menginspirasi dunia. Siap. Thank you, Om Pai. Thank you sama-sama. Sehat, sukses selalu. Sampai ketemu lagi nantinya di UMKM. Di UMKM Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.